Kak ya. Hari ini kan hari apa ya? Hari Minggu. Oh iya betul kan, hari Minggu. Waktunya Ibadah. mau ibadah. Yuk adik-adik, Kak, kita mulai Kak. Mari kita berdoa ya. Tuhan, sebentar kami ingin mulai ibadah, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ayo, siapa yang udah siap? Kita mau memuji Tuhan. Sekarang kita boleh pakai mulut kita buat menyanyi buat Tuhan. Kita harus ucapkan syukur loh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu udah Tuhan udah kasih kesehatan, udah pelihara hidup kita ya. Jadi hari ini kita mau ucap syukur ya, nyanyi buat Tuhan. Siapa yang mau nyanyi buat Tuhan? Kesalahan kami ya Tuhan, ampuni kalau kami nakal ya Tuhan, ampuni kalau kami masih suka marah-marah ya Tuhan, ampuni kalau kami masih suka tidak mau taat sama orang tua, ampuni setiap kami ya Tuhan, kuduskan kami, basuh dengan darah Yesus ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, kami mau menjadi anak-anak yang mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, kami mau terus percaya kepadamu ya Tuhan. Tolong pimpin kami ya Roh Kudus, urapi setiap kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus ya Tuhan memuji dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap memuji
memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Yeay. Berdiri. Kita siap mau memuji Tuhan? Kita lagu. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Kita katakan tiada ya. Mustahil baginya. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Kita mau belajar lagu ini yang belum tahu. Kita sekali lagi ya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada mustahil bagi Tuhan ya. Tuhan sanggup melakukan segalanya. Ayo di sini. Siapa yang masih khawatir? Ada. Siapa yang masih takut? Gak ada ya. Gak boleh, gak usah khawatir ya. Gak usah takut lagi karena Tuhan Yesus apa tadi? Gagah ya, betul ya Kalista ya. Kita harus tetap percaya sama Tuhan. Jangan takut saat kita takut. Tuhan, Engkau kan gagah. Engkau kan penjaga aku ya. Aku tidak takut lagi karena ada Tuhan. Oke? Saat kita, aduh gimana ya besok ya. Aduh aku takut nih. Gimana besok mau ulangan. Kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tetap berharap sama Tuhan. Saat kita belajar pasti Roh Kudus bantu ya. Jangan takut, jangan khawatir ya. Ya, kita mau lipat tangan kita mau siapin hati, kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Ku
pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar hati kami selalu dipenuhi hati yang haus dan lapar untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Biar Roh Kudus terus ya Tuhan jamah setiap kami, ubah hidup setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar hidup kami dibaharui hari lepas hari ya Tuhan, menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan, diubahkan hati kami. Kami rindu ya Tuhan, diubahkan hidup kami ya Tuhan. Pakai hidup anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Boleh terang Kristus, boleh ada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau tolak setiap roh yang bukan merasa pada Tuhan, setiap roh yang mengganggu ibadah ini ya Tuhan. Setiap roh yang membuat hati kami tidak mengerti, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pada kami hati yang taat, dan buka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari kita sama-sama yang siap kita katakan amin. Shalom semuanya. Good job. Apa kabarnya semuanya? Dahsyat, ajaib, luar biasa baiknya. Yes, yes, yes. Iya, semuanya luar biasa. Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan katakan yes? Oh, belum semuanya. Yang siap dengar firman Tuhan katakan yes. Yes. Nah, kakak ada bawa sesuatu loh. Ayo. Ini apa loh? Kayu. Ini apa ya? Batu bata. Ini biasanya mau diapa ya? Mau timpuk orang ya? Siapa pernah lempar orang pakai ini? Waduh, bisa apa? Orangnya siapa? Kalau kita kena kepala, ini orangnya bisa kena apa? Hah? Langsung orangnya hidup ya? Bisa mati, bisa bisa. Tuh, ya kan? Kalau ini, kalau kena, bisa apa? Bisa pingsan orangnya ya kan. Tapi ini bukan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau adik-adik sering nonton di TV ada tawuran itu, kakak-kakaknya, koko-kokonya bawa kayu, bawa batu ya kan. Serang nggak gitu. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ada seorang anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Tuhan berkati dengan apa? Dengan kayu, dengan batu. Waduh, jadi tukang apa dia? Tukang apa ya di sini? Material ya? Iya. Tukang material? Iya, tukang material pasti banyak batu, banyak kayu kan? Iya, tapi ini dua adalah untuk alat bangunan. Wah, ngapain dia ya bawa minta kayu sama batu? Dia itu dengar bahwa tempat tinggalnya itu sudah rubuh. Wah, tempat tinggalnya jadi jelek, kayak rumah yang sudah mau hancur. Jadi dia itu rindu bangun tembok rumahnya dan kotanya itu supaya bagus. Tapi dia mikir, gimana? Karena aku kan seorang budak. Tahu budak? Budak itu adalah pembantu. Tahu pembantu? Pelayan. Dia itu seorang pelayan di tempat pembuangan. Karena bangsanya itu dijajah. Tahu dulu kita dijajah sama siapa? Nggak tahu. Kita dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Wah, karena kita sudah merdeka, tanggal berapa merdekanya? 17 Agustus 1945. Makanya kita bebas. Mau kemana aja kita bebas. Tapi ini anak Tuhan ini, dia itu
dibawa ke pembuangan dari Babel ke Persia. Wah, nama rajanya itu Raja Artasasta. Siapa namanya? Raja Artasasta. Dia itu seorang juru minum raja. Namanya Nehemia. Dia itu waktu biasanya kan kalau kita jadi pelayan itu mukanya harus apa? Harusnya bagus. Enggak. Nah, raja, silakan minum. Enggak gitu kan? Harusnya raja silakan minum, dia harus senyum. Tapi pada waktu itu karena dia memikirin kotanya, bangsanya yang sudah hancur, dia jadi sedih. Akhirnya dia bawa minuman kepada raja. Dia gini, nah rajanya bingung. Kira-kira kalau pembantu raja dia mukanya muram, raja bilang, kamu ngapain kamu? Emang kamu bawa minuman ini gak beres ya? Wah, bisa aja rajanya marah. Tetapi rajanya gak marah. Rajanya tanya, kamu kenapa Nehemia? Wah, dia jadi takut. Maaf raja, saya bukannya cemberut gara-gara buat minum raja, tetapi saya memikirkan kota saya yang udah hancur. Lah, emang kenapa hancurnya? Iya, dulu itu hancur, tembok-temboknya rubuh, palang pintunya nggak ada. Bayangkan, kalau rumah nggak ada palang pintu, nggak ada tembok, itu rumah atau enggak? Bukan ya. Puing-puing. Tinggal sisa. jadi rumah apa? Rumah nggak dihuni lah. Siapa mau menghuni rumah yang nggak ada atapnya, nggak ada pintunya, temboknya berantakan, nggak ada yang mau kan? Iya, jadi dia sedih. Jadi aku sedih raja gara-gara kotaku sudah rubuh temboknya. Jadi aku itu pingin kali ke sana membangun tembok Yerusalem. Aku pingin ke sana raja. Wah, kira-kira kamu berapa hari ke sana? Wah, dulu belum ada pesawat. Dari negeri Persia Babel dia harus ke Yerusalem. Dia harus pakai onta. Tahu onta? Yang jalannya geluduk. Jadi dia harus ke sana. Tapi gimana? Dia harus melewati apa? Melewati sungai, melewati bukit, melewati gunung. Dia jalani. Tapi gimana ya raja? Kalau aku mau pulang cepat, tolong deh raja. Raja, memang tolong apa? Tolong deh kasih surat sakti. Surat sakti, wis. Tahu surat sakti? Dia tuh dikasih. Oke deh. Setelah itu raja juga kasih aku surat juga kepada bukan kepada Tuhan. Dia udah doa sama Tuhan. Dia itu minta surat supaya apa? Supaya dikasih bisa lewat. Kayak adik-adik kalau mau misalnya ke Yerusalem, lewat berapa negara? Banyak. Harus ada paspor izin melewati, dicap kan? Dari bandara Soekarno-Hatta dicap. Ting. Mau kemana? Oh, dari Singapura dulu. Nanti di Singapura dicap lagi sama imigrasinya. Habis itu kemana? Habis ke Singapura kita akan ke Mesir. Di Mesir dicap lagi. Dari Mesir kemana? Ke Dubai lagi. Cap lagi. Baru ke Yerusalem. Wah, banyak capnya. Wah, jadi gimana maunya? Wah, dia itu minta surat kepada bupati di seberang sungai Efrat. Wah, adik-adik harus tahu. Wah, dia itu minta surat supaya setiap daerah yang dia lewatin dia dapat bisa lewati tanpa harus ada pemeriksaan yang bisa membuat dia lambat sampai kepada Yerusalem. Wah, adik-adik tahu nggak? Wah, siapa yang mau baca surat raja? Bisa baca nggak? Wah, kagak baca iya. Kira-kira rajanya bilang gini, kepada yang terhormat bupati. Wah, melalui surat ini saya Raja Artasasta mengutus Nehemia untuk ke Yerusalem
dalam rangka membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah rusak atau rubuh. Oleh karenanya kiranya bupati di seberang sungai Efrat ini mengizinkan Nehemia untuk melewati wilayahnya. Demikianlah surat ini. Terima kasih. Wah, jadi surat ini dibawa sama Nehemia. Wah, dia pegang. Terima kasih Raja Artasasta. Wah. Setelah itu dia bilang gini, Raja, kalau berkenan, Raja juga dong bilang sama kasih perintah kepada pengawas taman Raja. Wah, minta apa lagi ya Nehemia? Dia minta apa? Dia minta alat-alat itu kayu, balok untuk yang namanya Nehemia bawa sampai ke Yerusalem. Wah, adik-adik, Raja bingung. Terus gimana? Ya udahlah, saya kasih surat. Wah, ada surat satu lagi. Surat sakti untuk apa? Untuk dia dapat balok. Wah, rajanya bilang gini kepada Asap, namanya Asap, pengawas taman Raja. Dengan surat ini, saya Raja Artasasta memerintahkan supaya memberikan kayu keperluan untuk memasang balok-balok dan pintu-pintu gerbang untuk rumah Bait Allah dan rumah Nehemia di sana. Demikianlah surat perintah ini diperbuat untuk dilaksanakan oleh Asap. Wah, Raja Artasasta. Jadi Nehemia bahagia. Ya, dari yang tadi mukanya sedih, muram, jadi mukanya apa? Semangat. Karena dia Tuhan tolong. Wah, Tuhan tolong lewat namanya Raja apa tadi? Raja Artasasta. Tuhan permudah dia untuk bangun Bait Allah, bangun tembok Yerusalem yang telah roboh. Wah, jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang orang yang berharap pada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia itu adalah apa? Orang yang mau fokus sama Tuhan. Dia tadi sedih sampai berdoa, gimana ya? Tapi dia nggak tahu Tuhan itu menggerakkan siapa? Menggerakkan Raja Artasasta. Dia dapat surat sakti, jadi dia bisa lewat sepanjang jalan dari Persia sampai ke Yerusalem. Dia bisa lewat tanpa harus bayar apa? Bayar pajak atau bayar administrasi dan segala macam. Dia lewat dan dia butuh materialnya, dia dapat dari pegawainya Raja Artasasta, namanya si Asap. Wah, akhirnya adik-adik tahu tembok itu selesai dalam waktu 52 hari. Wow. Temboknya tadi yang rubuh semuanya bisa diperbaiki. Palang-palang pintunya yang rubuh semuanya perbaiki dan jadinya mereka itu semuanya selesai. Tapi ada yang gak senang, namanya Tobia dan Sanballat. Dia gak senang. Kenapa ini ada yang mendatangkan kesejahteraan bagi apa? Bagi Yerusalem. Aku harus punya rencana. Dia ejekin, mana mungkin kamu bisa selesai? Ejekin, tapi Nehemia dan teman-temannya enggak peduli karena mereka berharap kepada Tuhan Yesus. Mereka enggak gubris, mereka kerjakan sehingga dalam 52 hari temboknya selesai. Hebat atau hebat? Hebat. Karena siapa? Karena Nehemia? Karena Tuhan yang menolong Nehemia. Lewat siapa? Raja Artasasta. Jadi kalau kita berharap pada Tuhan, kita itu pasti punya jalan. Karena Tuhan itu bisa menggerakkan banyak hal.
bisa menggerakkan yang tidak kita pikirkan, yang kita bisa lihat. Nehemia mana tahu rajanya akan kasih surat sama semua yang dia butuhkan. Tetapi Tuhan bisa menggerakkan hati Raja Artasasta untuk memberkati Nehemia. Padahal Nehemia cuma apa? Seorang pelayan. Raja Artasasta bukan bangsa Israel, bangsa Persia. Jadi adik-adik berharap kepada Tuhan, itu kita fokusnya cuma Tuhan, bukan yang lain. Berharap kepada Tuhan, mata kita itu tertuju kepada pertolongan Tuhan, bukan ada jalan lain. Kalau masih ada jalan lain, kita pasti tidak akan berharap kepada Tuhan. Contohnya ya, kalau kita masih sakit demam, minum Paramek, minum Panadol, selesai. Bener nggak? Kalau sakit perut, kenapa aku ya? Aduh, udahlah, aku pergi ke dokter aja deh. Itu kasih obat. Nah, jadi langsung dah nggak perlu cari Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi kalau orang berharap pada Tuhan, kayak orang sudah mau menghadap, tahu menghadap? Who is that? Apalagi kalau dia kecelakaan, udah tangannya puntung, lehernya udah gini-gini, pasti dia gitu. Dia pasti apa? Panggil siapa? Panggil dokter? Enggak, pasti dia berharap kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku ya Tuhan, kalau hari itu aku mati, aku masuk surga ya. Amin. Sama seperti siapa tadi? Orang yang penjahat di dalam apa? Di Taman Golgota, yang sama Tuhan Yesus sama-sama disalibkan. Benar nggak? Yang satu itu pasti akan mati. Dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, nanti kalau aku mati, ingat aku. Dia nggak bilang apa-apa, dia cuma bilang ingat aku. Tuhan bilang apa? Hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Jadi adik-adik, kalau orang berharap kepada Tuhan, tidak cari pertolongan yang lain. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak cari alternatif lain. Tahu alternatif? Kayak kita, kalau kita mau ke Bogor, banyak jalannya kan? Bisa lewat Tomang, ya kan? Bisa lewat sana, Tanjung Priok, ambil tolnya. Bisa lewat Cibubur, ya kan? Bisa kan? Dari semua jalan bisa. Tetapi kalau orang yang berharap kepada Tuhan tidak cari jalan yang lain, tidak mengandalkan kekuatannya. Contohnya, kalau kita waktu ujian kita lupa, aduh manteng deh, gak boleh nyontek. Gurunya kejam, siapa yang main-main langsung dikeluarkan. Masih gini, Tuhan tolong apa jawabannya, aku juga lupa Tuhan. Nah, itu orang yang berat sama Tuhan, pasti Tuhan jawab. Tapi kalau dia A, B, C, D, itu masih ada alternatif yang lain. Berarti dia tidak berharap sama Tuhan. Atau tapi kalau orang berharap kepada Tuhan, dia pasti akan percaya Tuhan akan nolong dia. Siapa di sini pernah doa? Kakak masih sekolah juga. Kakak bilang gini, Tuhan, setiap semester kakak bilang gini, Tuhan, mungkin adik-adik nggak begitu sama seperti kakak ya, tapi kakak bilang gini, Tuhan, semester ini minimal nilai aku B, minimal loh, B. Setiap semester kan, tahun depan Tuhan minimal B+. Nah, jadi benar. Jadi kakak bilang, tapi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita harus apa? Harus bilang, Tuhan, tolong ya, nanti aku ujian, tolong aku. Tapi benar-benar minta tolong sama Tuhan. Jangan, ya Tuhan aku berdoa minta tolong sama Tuhan, tetapi yang apa? Kanan kiri dia. Semua itu bukan berharap sama Tuhan, tapi berharap kanan kiri atas bawah depan belakang, ya kan? Kira-kira Tuhan jawab nggak doanya?
Jadi adik-adik harus. Kenapa kakak bilang gitu? Karena kalau kakak nilainya C, itu akan ngulang. Bayarnya mahal. 1 SKS hampir 1 juta. Bayangkan. Kalau 4 SKS 4 juta hanya untuk 1 mata kuliah. Jadi adik-adik, mungkin adik-adik, gampang mami yang bayar. Emang gue pikirin sekarang. Tetapi adik-adik harus tahu, ilmunya harus kalian dapat. Kalau adik-adik dibayarin sama mami papi, harus berdoa maminya sehat-sehat, papinya sehat-sehat, supaya bisa apa? Berdoa. Biar cari duit, bisa dapat ngasih sekolah kan? Bener nggak? Kalau papinya sakit-sakit di rumah sakit, bisa nggak? Gak bisa. Nggak bisa. Jadi Karena gak ada duit. iya, jadi kita harus berharap sama Tuhan. Jangan, santai deh, emang gue pikirin. Gak bisa adik-adik. Nanti suatu saat bilang gini, aku coba ya. Mau nggak? Enggak. Jadi adik-adik itu harus berharap sama Tuhan. Orang yang berharap pada Tuhan pasti diberkati. Orang yang berharap pada Tuhan pasti menikmati segala yang baik. Orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah kecewa. Orang yang berharap pada Tuhan itu apa? Tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah. Tapi Tuhan akan bela. Tapi kalau orang berharap kepada yang lain pasti kecewa. Siapa pernah sini berharap sama orang totonya ditinggal? Kecewa nggak? Saya. Kecewa. Dijanjiin A, ternyata B. Kecewa nggak? Kecewa. Tapi Tuhan enggak. Kalau kita berharap sama Tuhan, maka Tuhan pasti akan tolong kita dan berkati kita. Jadi kita harus nomor 1 kan siapa? Tuhan. Tidak ada yang lain. Oke, ayat hafalannya Ratapan 3 ayat 25. Ayo ayo ada Alkitab yang buka atau depan. Ratapan 3 ayat 25. 1, 2, 3 ya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ulangi 1, 2, 3 ya. Ratapan 3 ayat 2. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya dan tidak baik bagi orang yang menduakan Dia. Jadi adik-adik mau pilih mana? Tuhan. Mau Tuhan baik atau mau Tuhan ya udahlah silakan lah ya, kamu kerjain sendiri, kamu kan udah kuat, udah kerjain sendiri, kamu sudah hebat, ya udah jalan sendiri. Mau pilih mana? Atau Tuhan itu selalu menyertai kita? Iya. Tapi kepada orang siapa tadi? Kepada orang yang berharap pada Tuhan dan yang bagi yang mencari Dia. Jadi orang yang berharap pada Tuhan pasti mencari Tuhan Yesus. Kalau ada apa-apa dia pasti panggil Tuhan Yesus tolong. Ada apa-apa panggil Tuhan Yesus tolong. Iya, adik-adik. Itu nggak langsung tolong mami, papi tolong. Tau mami papinya nggak ada. Lagi pergi lah. Tapi kalau panggil Tuhan, Tuhan nggak kemana-mana. Tuhan selalu ada. Iya. Jadi berharap kepada Tuhan. Ayo kita coba nyanyi. Ada lagunya loh. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada letih,
orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah bisa lelah dan penat, letih lesu, karena kekuatannya itu seperti Raja Wali yang makin lama makin tinggi. Jadi siapa mau seperti Raja Wali yang makin lama makin tinggi? Saya harus berharap sama Tuhan, karena yang bawa tinggi itu bukan kita, Tuhan yang bawa. Kalau kita, Tuhan lagi males deh, Tuhan kasih kekuatan. Tuhan lagi capek, Tuhan kasih kekuatan. Wah, jadi begitu orang yang berharap kepada Tuhan pasti diperbaharui setiap hari. Oke, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu bagi setiap kami. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, biar setiap kami menjadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Berkati setiap mereka dengan kebaikan-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan kasih setia-Mu berlimpah-limpah. Tuhan yang membawa setiap mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang penuh Roh Kudus. Berkati setiap mereka, studi mereka, kesehatan mereka, bahkan keluarga demi keluarga. Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Tambah-tambahkan kebaikan-Mu atas Tuhan gereja-Mu tempat ini. Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu atas gereja ini. Berkati juga Tuhan pemimpin rohani kami, dari Pak Niko, Pak William, Pak Mintarjo Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah seluruh keluarga besarnya juga Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terkhusus Tuhan Kau yang memberkati Indonesia, berkati dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, yang memberkati negeri kami dari Sabang hingga Merauke, pulau demi pulau, kota demi kota, provinsi demi provinsi. Tuhan lawat, Tuhan berkati, berkat-Mu mengalir Indonesia, bahkan pemilihan umum yang akan datang Tuhan Kau yang ambil alih. Tuhan yang memberkati pemilihan umum, biar Engkau yang Tuhan memilih presiden, wakil presiden, bahkan legislatif Tuhan, bagi negeri kami di seluruh Indonesia. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang nasionalis, orang yang Tuhan melakukan kehendak Tuhan pada jam ini, yang dapat mengelola negeri kami dengan baik dan benar. Berkat-Mu turun atas Tuhan pemilu akan datang. Berkati KPU, Bawaslu, bahkan Tuhan seluruh partai politik yang ada boleh menciptakan kerukunan yang ada bagi negeri kami. Berkat-Mu turun atas Indonesia. Berkati tanah air darahnya, pemerintah saat ini ada Tuhan berkati, mampukan mereka menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, bahkan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang Tuhan tidak hadir saat ini, dimanapun mereka berada Engkau berkati. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sedih hiburkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kegerakan Pentakosta ketiga terjadi di tempat ini, di gereja-Mu Tanah Abang, di dalam nama Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami mau menyelesaikan ibadah kami. Tuhan berkati setiap kami, dan ulur tantangan-Mu memberkati setiap kami. Ayo adik-adik, angkat dua tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Tuhan, angkat wajah-Mu. Terimalah berkat Tuhan, kasih setia Tuhan melimpah-limpah mulai hari ini, esok sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, yang diberkati bersama. Katakan amin. Shalom adik-adik, saatnya memberi. Bagi adik-adik yang ingin memberi, boleh transfer ke rekening di bawah atau scan QR di samping. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dari pasukan Kristus 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama berkatakan, ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia.